Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bismillah Sehat. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang penyakit katarak. Sempatkan 3 atau 4 menit menonton video yang kami sajikan. Jangan di skip ya. Semoga ilmu pengetahuan tentang katarak yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda dan orang terdekat Anda. Katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun, lama-kelamaan, katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat pengidap merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang dapat diobati. Beberapa tanda dan gejala katarak, antara lain, pandangan kabur seperti berkabut, melihat lingkaran di sekeliling cahaya, pandangan ganda, penurunan penglihatan pada malam hari, rasa silau saat melihat lampu mobil, matahari, atau lampu, sering mengganti ukuran kacamata, warna di sekitar terlihat memudar. Penyebab katarak yang paling umum ditemui adalah akibat proses penuaan atau trauma yang menyebabkan perubahan pada jaringan mata. Lensa mata sebagian besar terdiri dari air dan protein. Dengan bertambahnya usia, lensa menjadi semakin tebal dan tidak fleksibel. Hal ini menyebabkan gumpalan protein dan mengurangi cahaya yang masuk ke retina. Sebuah lapisan yang sensitif terhadap cahaya yang terletak di belakang dalam mata, yang pada akhirnya menyebabkan pandangan kabur dan tidak tajam. Perubahan lensa diawali dengan warna kuning kecoklatan ringan, tetapi semakin memburuk seiring dengan bertambahnya waktu. Beberapa faktor risiko katarak, antara lain, penuaan. Penuaan adalah penyebab tersering dari kekeruhan lensa atau katarak. Riwayat trauma. Lensa mata yang pernah mengalami trauma, seperti masuknya serpihan material tajam ke mata, terbentur bola, kembang api, dapat membuat katarak timbul lebih cepat. Infeksi saat kehamilan. Jika ibu saat hamil mengidap infeksi, khususnya rubella, dapat menjadi penyebab utama terjadinya katarak kongenital pada anak yang dilahirkan. Katarak kongenital dapat terjadi pada salah satu atau kedua mata anak. Mengonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu lama, seperti obat kortikosteroid dan amiodaron, dapat memicu katarak. Pengidap penyakit tertentu, pengidap diabetes mellitus, hipertensi, hipokalemia, dan dermatitis atopik, dapat berkaitan dengan timbulnya katarak di kemudian hari. Kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, paparan sinar matahari yang lama pada mata, paparan toksin atau racun, riwayat keluarga yang mengidap katarak, riwayat operasi pada mata. Dokter akan mendiagnosis katarak dengan melakukan wawancara medis lengkap, pemeriksaan mata yang menyeluruh, meliputi pemeriksaan lapang pandang, penurunan ketajaman penglihatan, serta pemeriksaan dengan menggunakan alat yang diarahkan dari samping mata, guna memperlihatkan kekeruhan pada lensa mata, shadow test. Pemeriksaan tambahan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan dengan alat slit lamp dan pemeriksaan oftalmoskopi daerah retina, jika dicurigai adanya kelainan pada berbagai organ lain dalam mata. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah katarak, antara lain, memeriksakan mata secara teratur pada dokter spesialis mata, melindungi mata dari benturan dan cahaya matahari yang terlalu lama, dengan menggunakan kacamata yang melindungi dari sinar ultraviolet baik UVA dan UVB. Mempertahankan kadar gula darah agar tetap normal. Pada pengidap diabetes, membatasi kebiasaan menyetir di malam hari, memperbaiki pencahayaan di rumah, menggunakan kaca pembesar saat membaca. Jika akibat katarak penglihatan semakin memburuk dan sulit menjalani aktivitas sehari-hari, pengobatan katarak hanyalah dengan prosedur operasi. Operasi katarak pada umumnya aman dan tidak membutuhkan rawat inap. Ada 2 jenis operasi katarak, yaitu small incision cataract surgery atau pacumulsification. Operasi ini dilakukan dengan melakukan insisi kecil pada tepi kornea. Selanjutnya, dokter akan menyinarkan gelombang ultrasound untuk menghancurkan lensa lalu diambil menggunakan alat penghisap. Extracapsular surgery. Operasi ini membutuhkan insisi yang lebih besar untuk mengeluarkan inti lensa yang berkabut. Selanjutnya, sisa lensa dikeluarkan dengan menggunakan alat penghisap. Pada proses kedua jenis operasi tersebut,
Lensa buatan yang disebut juga lensa intraokular dimasukkan untuk menggantikan lensa yang asli. Operasi ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan tanpa rasa nyeri. Dokter umumnya menggunakan obat tetes mata untuk membuat mata menjadi bal dan pengidap tetap sadar selama menjalani operasi. Jika timbul beberapa gejala katarak di atas yang semakin mengganggu atau semakin memburuk, sehingga pengidap merasakan nyeri pada mata atau kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis mata untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak info dari Bismillah Sehat. Tunggu info selanjutnya. Tentu dalam tema yang berbeda. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.